keberanian seorang Nikita. Seorang Nikita Mirzani, itu gue nggak lihat Nikita atau bukan, tapi ini seorang yang memang dalam hal ini masuk atau tidak, ya kan? Divonis bersalah dan atau tidak. Ini kan perjuangan seorang, dalam hal ini dia terdakwa ya. Jadi seorang terdakwa itu kan dia bagaimana caranya membela diri supaya ya tidak dihukum ya. Tentunya cara dia lah dengan lawyernya ya. Nah begitu juga dengan jaksa. Jaksa itu kan tugasnya kan dia menuntut ya, memasukkan kita ke penjara dan bersalah dan mencari bukti-bukti. Nah menuntut ya, memasukkan kita ke penjara dan bersalah dan mencari bukti-bukti. Nah terkait dengan keramaian kemarin yang saya lihat dia adalah disuruh pakai baju ya, disuruh pakai baju rompi, kemudian Nikita tidak mau. Ya nggak ada masalah begitu ya. Sebetulnya Nikita kalaupun tidak mau, seharusnya kan baik-baik aja saya. Baik-baik lihat situasi. Nikita ini kan baru terdakwa, bukan orang yang sudah polis bersalah. Dia pasti punya hak. Dan kebetulan di dalam pasal 231 sama sekali tidak diatur tentang bagaimana seorang terdakwa harus memakai baju rompi, harus memakai baju apa. Yang penting dia harus memakai baju aja, rapi, ya kan, sopan. Di dalam pasal 231 di dalam pasal 231 ayat 1 ini diatur hanya yang diatur itu apa? Siapa? Jaksa, hakim, dan penasihat hukum. Penasihat hukum kalau pidana ya tentunya semua pakai toga ya. Tapi kalau perdata ya bebas. Hanya hakim yang pakai baju. Artinya bahwa ini kita begitu, tidak masalah. Itu hak dia. Apalagi paksa-paksa. Apalagi divideokan, ya kan? Ya apa sih? Kok jaksa video-videoin dia? Apa kepentingannya? Ya biar aja. Kalau bisa ya dia harus tahu. Sekarang menurut gua nih saat yang tepat. Harus mengatur itu. Kalau memang harus diatur lah oleh KUHAP, dan KUHAP dalam acara itu ada. Karena kami praktisi hukum itu kan guidance-nya itu kan KUHAP, beracara itu hukum acara pidana. Di dalam kalau diatur di dalam hukum acara pidana, kita harus mematuhinya. Nah ini kan hanya apa ya? Hanya yang memang harus pakai. Itu kepentingan siapa? Kepentingan tentunya instansi, misalkan kejaksaan. Seperti baju bola lah, ya kan, jersey Jakarta Timur apa Jakarta Persija kayak ini membedakan. Misalkan baju merah itu apa? Kejaksaan Agung, oranye tahanan korupsi apa lah kan? Artinya itu diatur oleh internal kejaksaan PP. Artinya bahwa sikap kita berdua sikap yang dibenarkan. Artinya kan kalau keras, yang satu keras, jaksa juga keras kan. Seharusnya jaksa lebih tahu lah psikologi orang, ya kan? Kalau suasana seperti itu, sudah nggak mau dua kali sekali, ya sudah dulu lah, ya kan? Toh, yang namanya tidak wajib ya kan? Sunnah juga enggak gitu, gitu loh. Jadi kalau ditanya sikap gua seperti itu. Bang, artinya jaksa juga harus harus memperhatikan hak-hak dari terdakwa sendiri ya Bang, artinya ketika memakaikan rompi juga dengan sisi humanis mungkin atau pendekatan emosional atau sopan gitu ya. Gua bilang nih, kelepasan. Sebenarnya kan dikenal juga sama nih kita ya. Kalau sama mantannya ada satu orang. Ada bahwa begini, sekali lagi bahwa memang ini kan kita ini kan di bawah pengawasan jaksa. Jadi jaksa memang harus punya cara lah yang baik, yang humanis. Karena kita ini kan baru terdakwa, ya kan? Human rights apa asasi juga boleh apa namanya bahwa kita tuh berhak untuk menolak. Itu aja lah, kan diwajibkan lah. Oke, Bang, tadi Abang sempat memuji keberanian Nikita ada melakukan perlawanan terhadap jaksa dan hakim juga. Apakah itu sudah merugikan Nikita dari sisi mungkin pertimbangan nanti putusan pengadilan atau seperti apa, Bang? Saya rasa dia kan punya pengacara ya. Pengacara sudah paham tentang itu ya. Kalau yang sifatnya kan yang memberatkan itu mungkin ya bukti-bukti ya kan, alat bukti, kemudian fakta-fakta persidangan. Kalau itu kan hanya bagian pertimbangan yang lain, misalkan dia apa yang lain, residivis misalkan, ya kan? Itu yang lain pertimbangan ya. Tapi untuk itu saya rasa
tidak menjadi pertimbangan yang terlalu penting, ya kan? Oh juga dia tidak melanggar hukum acara, ya kan? Misalkan dia menghina hakim, ya kan? Yang lain-lain lah. Seperti itu artinya bahwa kecuali misalnya kayak ada kawan kita kan yang lain ke ya kan? Itu kan lain, itu pasti kena sanksi. Selama masih seperti itu cara-cara dia mempertahankan diri agar dia juga sebagai manusia yang punya persamaan haknya di depan hukum, ya boleh aja. Memang cara membela, ya kan? Cara membela itu loh, membela diri. Bang, kalau kalimat-kalimat yang tidak baik, kurang etis dilontarkan di ruang sidang terhadap JPU dan hakim, tudingan suap, tudingan fisik segala macam. Ya sekali lagi saya bilang, itu kan beda konteks ya. Beda konteks artinya kan yang memberatkan itu kan hanya fakta-fakta persidangan. Tapi dalam artian tidak materi ya, materi hukum. Berarti dalam itu kan dibolehkan, Mas? personal ya. Berarti Kalau dia boleh, terima menghina ya. Kalau dia tidak terima ya silakan, ya kan? Itu hak. Kalau misalkan siapapun dihina secara personal itu kan personal ya. Menurut misalkan apa lagi, kan? Di dalam ruang sidang, Bang. Ya, artinya kan kemarin bagaimana respon? Kita nggak melihat respon jaksa ini. Ya, kalau jaksa kan hanya diam paling. Nah, ya diam. Berarti kan berarti dia tidak terlalu terganggu ya. Itu hak. Akhirnya dia paham aja lah. Seorang terdakwa itu kan emosional ya, karena kepancing dan segala macam. Kelas mana kita lihat kan? Udah seperti itu kan. Nah, bahkan permintaan mengganti hakim dan apa itu biasa. Dulu Sri Bintang Pamungkas lagi sudah sisi langit selama tingkat. Artinya bahwa selama masih atas kewajaran, tidak menghina pengadilan secara ini persidangan, saya rasa masih boleh. Asal kalau penghinaan secara personal kan beda, gendut segala macam, beda konteks. Yang memberat itu kan bukti dong, dia terbukti secara sah dan meyakinkan. Ya, kalau hanya dia bersikap baik, banyak pertimbangan aja, pertimbangan lain ya kan. Tapi kalau gara-gara hanya itu, ya mungkin pasalnya kan berbeda, penghinaan apa kan terhadap personal ya. Terus ada lagi katanya apa? Mau buka bukti-bukti flash disk ya kan? Bukti rekaman. Dia minta dibuka di situ ya. Ya artinya kan ada memang kalau memang itu ada kaitannya dengan bukti-bukti hukum yang untuk membela dia, ya sah-sah aja. Nanti kan ada bagiannya. Tapi hakim juga misalnya menolak, ada juga punya hak untuk mengesampingkan alat bukti apa yang sifatnya diperoleh secara melawan hukum. Bukti video misalkan ada rekayasa itu boleh hakim. Nah, artinya kalau misalnya ada video, misalkan benar-benar terbukti tuh video itu masalah kan, gitu. Nah, makanya sekarang ya jangan sampai kalau penegak hukum itu jaksa, hakim, jangan macam-macam lah kan. Ketika dia mau mengadili orang, ternyata dia juga bermasalah gitu kan. Jangan sampai dicari juga lemahnya, berganggu dong ya peradilan Indonesia. Itu kok. Bang, sebesar apa sih wewenang jaksa dalam persidangan Bang untuk memberhentikan keterangan dari saksi itu Bang? Yang punya kewenangan itu kan di dalam persidangan kan hakim, ya kan? Hakim. Kalau jaksa ini kan tugasnya menghadirkan terdakwa, membuat tuntutan, membuktikan tuntutannya, ya kan? Sehingga diserahkan kepada hakim, menjadi pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan apakah bersalah atau tidak. Kemudian terdakwa pun masih diberi kesempatan membela diri, apa yang menyiapkan bukti-bukti dan saksi. Nah kalau jaksa itu kan batasannya menghadirkan, kalau memang dia dari terdakwa, kemudian menghadirkan bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi sehingga tuduhan dia dapat dibuktikan. Kemudian ketika misalkan tidak dapat, kalau sudah terbukti tinggal pertama kan terdakwa juga punya hak banding, dia juga punya hak menunda. Nah, itu jadi secara hukum acara kan yang diberhentikan skor segala macam hakim mengatur jadwal sidang segala macam tapi dengan kesepakatan para pihak. Kemarin itu Bang, lagi sidang di satu, jadi lagi saksi anak-anak memberikan kesaksian, tiba-tiba disuruh berhenti. Padahal saksi kemarin ya, saksi kita itu dan adoptif memberikan keterangan, tiba-tiba disuruh berhenti oleh JPU. Padahal yang mau disampaikan itu masih berkaitan dengan dakwaan itu Bang. Seharusnya kan yang memberhentikan itu kan hakim. Hakim ya. Hakim. Kalau jaksa ini kan dia
hakim karena ditanya oleh jaksa kan. Kalau hakim, apa jaksa kan oleh hakim kan? Bagaimana hakim? Silakan, ya kan? Bacakan tuntutannya, ya kan? Bacakan segala macam. Kalau komunikasi nanti ada juga saling menjawab antara bagaimana keterangannya, ya kan? Sebaliknya pun begitu. Itu kan hukum acara lah ya, diatur semuanya. Bang, yang menarik ini kemarin Doktip sendiri kan sebagai saksi dari pihak kejaksaan ya. Terus ada pertemuan, apa itu boleh di ruang sidang atau itu hal yang biasa, Bang? Pertemuan gimana? Ya misalnya menyapa gitu kan, mendatangi, apakah itu dibolehkan atau gimana, Bang? Ya selama menyapa sebagai manusia, sebagai perkawanan. Perkawanan nggak apa-apa ya, Bang? Saya kenal sampai masa pura-pura nggak kenal kan? Kecuali dia bersepakat, merupakan segala macam kan. Ya artinya memang ada ya kan aturan-aturan sekarang itu kan. Ya. Dulu kan kita masih bebas kedalaman, saat kemana kan. Artinya sekarang kan supaya tidak timbul fitnah lah, ya kan. Itu. Artinya sudah ada perubahan aturan ya, Bang? Nggak ada lah. Artinya perbaikan sudah ada. Ya ada. Tapi walaupun sudah begitu, kan masih jebol aja. Masih bisa dibawakan sekoper dua koper kan. Bahkan masih ada di luar. Ya artinya namanya aturan, ya kan. Tapi sekarang tinggal kepada personalnya, para hakim, para jaksa, makanya Pak Prabowo terus naikin gajinya kan, supaya tapi ada puasa juga kan, kalau orang-orang yang nggak kuat kan. Gitu Pak. Nah. Kita generasi bersih sehat yang berani main di luar. Nuvo Family melalui Wings Group membantu UNICEF wujudkan generasi bersih sehat melalui program WASH di sekolah. Nuvo Family, 2 steps ahead melindungi 24/7. Generasi bersih sehat, berani main di luar. Hanya dengan 100.000 Bapak Ibu bisa wakaf Al-Quran dan didoakan oleh para santri penghafal Quran. Assalamualaikum Bapak Ibu dan Kakak Donatur. Saat ini tim aksi sedang mempersiapkan proses penyaluran wakaf Al-Quran atas nama Bapak Ibu dan Kakak Donatur untuk para santri dan yatim penghafal Quran, pondok pesantren, rumah tafid, dan TPQ yang membutuhkan. Nama dan titipan doa Bapak Ibu Kakak semua akan dicantumkan di mushaf yang diwakafkan, sehingga sebelum membaca dan menghafal Quran, para santri bisa langsung mendoakan. Insya Allah, selain pahala jariah dari setiap ayat yang dibaca oleh para santri, hajat dan keinginan Bapak Ibu semua bisa terwujud melalui doa para santri penghafal Quran. Yuk wakaf Al-Quran atas nama diri sendiri, orang tua, dan orang tercinta lainnya untuk dapatkan aliran pahala jariah dan jutaan kebaikan dari setiap Al-Quran yang diwakafkan. Karena kita sakit, tapi kita sendiri terdakwa ini kita untuk dilanjutkan Sakit ya. namun putusan hakim tetap. Jadi kalau memang kan ada hak keluarga untuk diam, namanya diam. Walaupun ini saya diam, tidak menjawab, bahkan hak untuk tidak bisa menghadiri sidangan dengan alasan-alasan yang memang diatur. Misalkan dia sakit, ya memang ada surat dokter segala macam. Kalau sakit sudah dibilang sakit segala macam masih dipaksa oleh para pihak hakim atau jaksa kan nggak apa-apa, melanggar. Nah, kalau dia sakit, dia sakit. Kalau sekarang kan sudah diberikan oleh dokter lah ya, sudah dokter sakit, nggak bisa. Kalau dia sakit benar, kalau dia ditahan dibantarkan. Ya kan? Jadi artinya semua hukum acara itu sudah atur semuanya sebetulnya. Berarti langkah hakim sudah benar. Gimana? Langkah hakim sudah benar. Pertimbangannya kemarin. Karena kan kita sakit. Langkah hakim berarti Oh, ya, kalau dia memasukkan, dia diam aja, tidak mau menjawab, boleh, ya kan? Boleh dong. Kemudian si hakim mengeluarkan, boleh juga kan? Tapi kalau dia mau sakit, kalau macam tidak bisa, dia orang sakit bagaimana? Kan dia khawatirkan terjadi apa-apa seperti apa, ya kan? Saya tanggung jawab. Kemudian kalau tidak konsen, tidak fokus, jawab dia salah, merugikan dong. Karena setiap keterangan terdakwa itu di pengadilan dicatat kan? Itulah yang keterangan terdakwa. Ya, jadi sudah diatur dalam hukum acara. Sakit nggak boleh, makanya. Tapi yang pura-pura sakit juga nggak boleh. Bang, terkait kita katanya mau melaporkan bukti itu ke KPK Bang sebagai udah Iya Pak. sudah melaporkan. sedang melaporkan. Boleh nggak sih Bang seorang terdakwa melaporkan gitu Bang melalui pengacaranya? Kan dia ini manusia ya, warga negara Indonesia, ya kan?
semuanya sama di depan hukum, ya kan? Sama. Kemudian yang melaporkan indikasi-indikasi adanya misalkan ada. Bahkan dulu ada pengumuman tuh zaman Jokowi itu yang mau melaporkan korupsi indikasi hadiah, ya. Artinya boleh, siapapun boleh, ya kan? Siapapun boleh melaporkan temuan dia, informasi dia, temukan aja. Tentunya tidak asal lapor, ya kan? Karena cukup bukti yang dia temukan, baik itu bukti elektronik, bukti yang lain, sehingga ya tidak menjadi fitnah ya, itu loh.